Di sebuah kampung kecil bernama Kauman, Yogyakarta, pada akhir abad ke-19, lahirlah seorang putra yang akan mengubah sejarah umat. Ia bernama Muhammad Darwis. Sejak kecil, ia sudah rajin belajar agama dan dikenal sangat cerdas. Muhammad Darwis yang kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, tumbuh di tengah gelombang zaman yang penuh tantangan. Saat penjajahan mengekang kebebasan dan tradisi lama menyelimuti pikiran umat, ia berdiri dengan keyakinan baru. Nak, kau rajin sekali mengaji. Semoga kelak kau jadi orang yang membawa kebaikan. Ibu, aku ingin Islam bisa membawa terang, bukan hanya di masjid, tapi juga di sekolah, di pasar, dan di jalan. Insya Allah nak, asal kau terus belajar dan ikhlas. Perubahan bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang keberanian melawan kebiasaan lama yang tak lagi sesuai tuntunan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berdiri di tengah umat yang terbelenggu oleh bid'ah dan khurafat. Ia mengajak mereka berpikir, tapi perubahan selalu menimbulkan benturan. Saat itu, masyarakat di desa Kauman masih kental dengan adat istiadat. Mereka masih memuja dengan ritual memberikan sesajen. Penduduk di sana percaya dengan melakukan ritual tersebut, setiap harapan dan keinginan mereka akan terkabul. Mbah, kula nyuwun petunjuk diparingi kesugihan. Ya, panjalumu bakal tak turuti. Siapke sesajine. Setelah mereka menyimpan sesajen, Darwis yang sudah lama berada di balik pohon besar segera membawa sesajen itu dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Muhammad Darwis melihat bahwa Islam bukan hanya ritual tanpa makna, tapi cahaya yang harus menyinari kehidupan. Dengan ilmu dan keberanian, ia mulai menantang kebiasaan yang tak lagi relevan, mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saat usianya menginjak remaja, Darwis menimba ilmu di berbagai pesantren. Ia selalu ingin tahu, bahkan bertanya hal-hal yang tak biasa ditanyakan. Ustadz, saya ingin bertanya, apa arti ihdinas syiratal mustaqim? Itu artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau begitu, kenapa kita tidak mencari tahu jalan yang lurus itu dengan ilmu, Ustadz? Pada tahun 1883, saat itu Muhammad Darwis berusia 15 tahun. Di usia yang sangat belia, ia menapakkan kakinya di tanah suci Mekah. Bukan hanya perjalanan fisik melintasi samudra dan benua, tapi ini adalah perjalanan ruhani yang kelak akan mengubah arah hidupnya. Di bawah langit Mekah, ia menyaksikan kebesaran Allah. Jutaan umat bersatu dalam satu gerakan, tanpa sekat, tanpa kasta, tanpa perbedaan warna kulit. Di Mekah, ia tak hanya menunaikan haji, ia berguru pada ulama besar.
ia membaca kembali Al-Quran dan Sunnah. Semangat tajdid, pembaruan Islam mulai menyala dalam dadanya. Ia sadar, Islam bukan hanya untuk disimpan dalam kitab, tapi untuk dihidupkan dalam tindakan. Dan sejak itulah Muhammad Darwis kembali ke tanah air bukan hanya sebagai haji, tapi sebagai pejuang ilmu dan pembaharu umat. Sepulangnya dari Mekah, Muhammad Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Pak, saya Darwis. Darwis, pulang dari Mekah, orang biasanya bawa kitab. Kamu malah bawa senapan. Ini biola, Pak. Dapat dari kapal bersama teman-teman dari Bugis. Jadi namamu sekarang Ahmad Dahlan. Ingge, Pak. Kalau Bapak mengizinkan, saya akan memakai nama itu. Boleh ya? Insya Allah, Le, insya Allah. Tugasku sudah selesai. Sekarang kamu yang melanjutkan amanah keluarga untuk menyiarkan agama Islam. Aku titipkan Langgar Kidul ini kepadamu. Gunakan sebaik-baiknya. Waktu berselang, Ahmad Dahlan menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Walidah, putri dari keluarga ulama yang cerdas, pemberani, dan haus akan pengetahuan. Pertemuan mereka bukan karena pandangan mata, tapi karena pertemuan cita-cita menyebarkan ilmu, mengangkat derajat perempuan, dan memajukan umat. Dahlan, ada gadis cerdas di kampung ini, Siti Walidah, putri dari Haji Padil. Pandai mengaji, tajwidnya fasih, pikirannya terbuka. Seorang perempuan yang haus ilmu, itu anugerah. Banyak perempuan dibiarkan tanpa pendidikan. Tapi bila ia punya semangat seperti itu, mungkin dia bisa menjadi teman seperjuangan. Darwis adalah anak muda dengan ilmu dan cita-cita besar. Tapi ia butuh sandaran, bukan hanya istri, tapi teman berpikir. Kalau niatnya untuk perjuangan dan ilmunya membawa kebaikan, maka aku siap berjalan bersamanya. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak berjalan sendiri. Di sisinya berdiri teguh seorang perempuan tangguh dan cerdas, yaitu istrinya sendiri, Nyai Siti Walidah. Ia bukan hanya mendukung suaminya, tetapi juga menjadi pelopor kebangkitan perempuan dalam dunia pendidikan dan sosial keagamaan. Tidak semua menerima perubahan ini. Banyak yang meragukan dan menentang, tapi semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah tak pernah padam. Agama itu apa, Pak Kiai? Apa yang kalian rasakan? Keindahan, Pak Kiai. Semua masalah kayak hilang. Itulah agama. Orang yang beragama akan merasakan keindahan dan ketentraman. Karena hakikatnya agama itu seperti musik, mengayomi dan menyelimuti. Aku mau bicara soal musik, tentu saja bagi penggemar musik. Di mana-mana di atas dunia banyak orang bermain musik.
macam-macam. Itu jenis musik dari K-pop sampai klasik. Musik yang kami perdengarkan, musik yang berirama dangdut. Siapa suka boleh dengarkan, yang tak suka boleh berlanjut. Ahmad Dahlan membuat perubahan di Kauman Yogyakarta. Beliau merubah arah kiblat di Masjid Gede, tempat para pemimpin Kesultanan Yogyakarta serta kiai dan masyarakat setempat melaksanakan sholat 5 waktu. Selain itu, Ahmad Dahlan dan murid-muridnya berdakwah terhadap masyarakat setempat yang masih percaya pada bid'ah, tahayul, dan khurafat. Hal ini mengakibatkan adanya pertentangan di antara para tokoh ulama dan warga, sehingga ajaran itu dianggap sesat dan ingin merobohkan Langgar Kidul hingga tak bersisa. Tidak ada kiai kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Mana kiai kafir? Mana kiai kafir? Dahlan mana Dahlan? Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di stasiun Tugu, Ahmad Dahlan beserta Siti Walidah dan anaknya bersiap-siap menaiki kereta api. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun? Dahlan, arep neng ndi kowe? Ayo mulai. Sudah tidak ada tempat lagi untuk orang seperti kami, Kang Mas. Sopo sing ngomong? Keluargamu isi ngajenimu, murid-muridmu juga isi ngajenimu. Ojo ngawur kowe. Langgarmu iso dibangun. Aku sing bangun. Saat itu pengajian di Langgar Kidul. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Ngapunten Kiai, sudah beberapa kali pengajian yang selalu kita bahas pasti surah Al-Ma'un. Padahal di Al-Quran banyak sekali surah yang lain. Sudah berapa banyak anak yatim dan orang miskin yang kalian santuni? Buat apa kita ngaji? Banyak kalau hanya untuk dihafalkan saja, tidak diamalkan. Sebagai langkah awal dalam gerakan dakwahnya, dengan berbekal surat Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912.
Muhammadiyah memiliki 7 organisasi otonom, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Waton. Organisasi Muhammadiyah bergerak dengan tujuan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923, namun ajarannya tetap hidup. Ngenalake Cak Bagus Muhammad Darwis asal saka Kauman Yogyakarta ing taun 1912 piyambakipun dados pendiri Muhammadiyah. Terbit dari tim